Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik pendukung tesis Kiai Madudin Al-Bantani dan kawan-kawan maupun yang tidak pro dengan tesis Kiai Madudin, mari kita simak ungkapan dari beliau, Gus Fuad Barat. Nah, ini saya baru aja dapat apa itu video gitu. Nusron Wahid bilang kurang lebihnya bisa dicek di internet banyak di YouTube bahwa yang menuntut tes DNA untuk para Habib itu mungkin keturunan Abu Jahal. Jadi saya, Kiai Madudin Osman, Kiai Raden Syarif Rahmat, kemudian Kiai Nur Ihya, kemudian KRT Fakih Wirodhati Ningrat, kemudian Abu Ya Yusuf, kemudian ulama-ulama lain yang tidak bisa saya sebutkan dari anak cucu Wali Songo itu kata Nusron Wahid mungkin keturunan Abu Jahal. Ya nggak apa-apa, Abu Jahal kan orang terkenal. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Fitnah mereka dari orang-orang seperti mereka itu sebenarnya sebagai penguat, sebagai menambah keyakinan kita bahwa itu memang harus dihadapi untuk menguatkan akar-akar keimanan kita. Mungkin Nusron Wahid mungkin keturunan malaikat. Ya. Dan Nusron Wahid juga bilang Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri itu diartikan semua zuriat Nabi. Semua zuriat Nabi. Ya, ya, ya. Emang sebenarnya sangat lucu mereka itu. Jadi sebenarnya sih ini mereka sadar atau tidak sebenarnya. Sebenarnya kita aja masyarakat awam sadar bahwa itu semua adalah politik. Tapi mereka yang di dalam politik tidak sadar. Kenapa tidak sadar ya? Karena berada di dalam dan tidak bisa mencium, ataupun kalau bisa mencium-cium bau-bau kebusukan juga mereka merasa butuh karena itu kebutuhannya. Oke lah, saya jadi banyak ngomong. Nah, padahal Habib sendiri itu tes nasab maupun tes DNA juga nggak terbukti sebagai zuriat Nabi. Seandainya apa itu keturunan Nabi beneran, nah ini Nusron Wahid itu sengaja membohongi umat gitu. Ya memang mereka seolah-olah itu mengaburkan hadis, terus sejarah-sejarah Islam juga mereka kaburkan, dipoles-poles sesuai kebutuhan. Jadi masyarakat awam itu yang selama ini sibuk mencari ekonomi, mengenai informasi-informasi yang detail seperti ini itu minimum mereka dapatkan. Dan terima kasih buat Gus Fuad dan juga para kru-kru semua pembela tesis Kiai Madudin Al-Bantani. Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri itu Ahlul Baitnya Rasulullah itu jumhur ulama sepakat itu hanya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Betul loh. Nah, nanti berapa abad pasti mereka ya atau menyesal atau tidak itu tergantung dari seberapa jauh mereka untuk sadar kembali pada fitrahnya. Ya. Jadi yang politisi bohong, membohongi rakyat itu biasa, membohongi umat itu biasa. Kebenaran dipermainkan. Ya penyesatan. Kami masyarakat juga melihat itu. Tapi suatu penyesatan entah dengan sadar ataupun tidak, atau mereka sebenarnya hanya terbungkus oleh keinginan-keinginan jadi tidak mampu melihatnya, atau memang benar-benar mereka itu tidak melihat. Seolah-olah ini sesuatu yang cuma politis, cuma apa ecek-ecek gitu, biasa lah kayak gitu itu. Jadi ya nanti sejarah akan membuktikan. Ya, sebenarnya jelas sebenarnya melihat umat-umat Rasulullah, kaum-kaum fakir, apa itu ditipu, keimanannya dikotori dengan keinginan-keinginan duniawiyah mereka. Masya Allah. Kalau di bukunya Gus Yahya itu kan ada puisi yang beliau tuliskan ya. Kita berpihak pada yang benar atau berpihak pada yang salah. Kita setia memburu kebenaran dengan resiko sampai binasa, atau kita berselingkuh dengan kegelapan. Itu ya. Jadi ya terserah aja omongannya Nusron Wahid yang menyesatkan umat itu terserah, lanjutkan. Saya menyarankan lanjutkan saja. Sekali lagi ini bukan persoalan Pak Alawi dengan Duriat Wali Songo. Ini soal benar dan salah. Inilah fikih peradaban. Gitu loh. Al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu min jadidil aslah. Min jadidil aslahnya di mana? Hanya untuk kepentingan politik, hanya untuk kepentingan menyenangkan sebagian pihak, hanya untuk elektoral, kok menyakiti Rasulullah. Menyakiti umat Rasulullah itu kan menyakiti Rasulullah. Nah kalau memang benar-benar Duriat Rasulullah, kenapa tidak berani debat terbuka? Kenapa? Misalnya tidak diangkat ke Basul Masail Nasional, undang Kiai Mat dan kawan-kawan. Kemudian undang itu orang yang merasa nasabnya sudah benar itu. Ayo diskusi debat dengan sehat, dengan terbuka, dengan jujur. Bukan main selintutan kayak begini. Ya aku rasa juga nggak akan pernah berani. Saya berani jamin. Jika mereka berani
membongkar. Mereka sebenarnya juga tahu, semakin membongkar ya semakin memalukan mereka. Bukan kayak gimana tesis ilmiah kok dijawab dengan fitnah, itu gimana itu? Kalau dibilang setan juga nanti ya marah. Tesis ilmiah itu ya didebat dengan ilmiah, bukan dengan fitnah, bukan dengan framing. Ya mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran ya, karena mereka itu jurusnya itu memang fitnah. Jurus mereka itu berbuat, tapi seolah-olah perbuatan itu justru yang di luar dari mereka yang berbuat. Itu skenario mereka seperti itu. Mereka sepertinya kebal dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan itu. Tidak berasa sama sekali, dan setiap mereka melakukan kesalahan itu seolah-olah memang dilemparkan kepada lawan itu sendiri. Dituduh membenci dzurriyyat Nabi. Siapa yang benci dzurriyyat Nabi itu? Siapa? Kita bertanya. Mereka ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi. Mana buktinya? Sanad nasabnya dibuktikan oleh Kiai Maduddin terputus. Disuruh tes DNA ngeles terus. Diajak diskusi terbuka ngeles terus. Ya harusnya kayak Nusron Wahid itu sebagai orang besar. Kalau saya kan cuma orang kecil. Sebenarnya Gus Pat itu orang besar, jiwanya yang besar. Dia tidak terpengaruh dengan gemerlap dunia, namun hatinya mudah tersentuh apabila umat-umat Rasulullah ini merasa dibawa ke arah yang dimana bukan sesuai kehendak Allah ya. Mereka umat-umat Rasulullah ini akan dibawa muter-muter nggak jelas. Jadi seorang Gus Fuad dan kawan-kawan itu perjuangannya luar biasa. Teman-teman ini kan cuma orang kecil, jelata, sahabatnya rakyat jelata, sahabatnya fakir miskin. Orang-orang besar itu sudah memfasilitasi. Diangkatlah menjadi diskusi Basul Masail atau apa. Kiai Imad kan juga pengurus NU. Nur Ihya juga pengurus NU. Abi Yusuf juga pengurus NU. Kalau saya itu udah lupakan saya nggak penting. Saya itu mungkin orang NU, mungkin PKI, mungkin apa, terserah lah. Jelas, bagi saya itu umat Rasulullah harus dibela. Jangan membela Ya kita memang harus tetap sabar ya. Itu ujian buat kita semua. Jika apapun itu berjalan dalam kebaikan, memang kita harus tetap memeluk dengan sabar, membawa kesabaran. Jangan membela. Kalau kiai, orang yang ngaku dzurriyyat Nabi nggak usah dibela, pasti menang. Ini bahaya masalah itu. Kebenaran adalah kebenaran. Tuh loh, Nusron. Jadi, ya nanti sejarah akan bicara lah. Kamu tuduh saya atau Kiai Imad atau siapapun provokator, pembenci dzurriyyat Nabi, perusak agama, pengadu domba, Syiah liberal, Ya. dan yang lain terserah. Itu memang tujuan mereka seperti itu. Tuduhan-tuduhan itu sebenarnya mudah kok. Apa yang mereka katakan, yaitu sebenarnya yang mereka perbuat. Gampang sebenarnya itu. Jelas bang. Jika mereka ngomong puneka, sebenarnya mereka sendirilah yang puneka. Tapi mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar. Emang nggak sadar atau sengaja menjadi puneka atau jengos. Karena sebenarnya masyarakat juga banyak yang tahu bahwa skenario mereka itu memang menyebar oknum-oknum. Wah, pokoknya dari sudut macam-macam lah. Saya tidak akan mundur. Kebenaran harus diungkap. Kalau nggak berani ungkap kebenaran, nggak usah ngeles, nggak usah memfitnah. Bilang aja cemen, bilang aja pengecut. Tuh loh, sukanya itu orang kalau udah dapat posisi, jabatan, popularitas, melupakan umat Rasulullah yang di bawah. Bangsat nggak kayak gitu? Masyarakat juga tidak akan mundur. Kami perlahan, kaum duafa, karena fasilitas yang tampak sederhana namun luar biasa sudah Allah anugerahkan di tahun-tahun ini. Sudah beberapa tahun sebenarnya, cuman di tahun-tahun ini alam sudah bergerak. Loh, coba nanti sejarah akan membuktikan 2-3 tahun lagi. Saya jadi ingat Gus Dur dulu juga dikhianati oleh orang-orang yang bukan siapa-siapa, kemudian dijadikan orang oleh Gus Dur, dan kemudian Gus Dur juga dikhianati. KNU-an saya adalah Gus Dur. Saya memahami Gus Dur seperti ini. Terserah kalian. Saya tidak akan mundur. Saya yakin Kiai Imad juga tidak akan mundur. Kiai ulama-ulama Banten, ulama-ulama Jawa Timur, yang durun al-ummah bingani rahmah tidak akan mundur. Terserah kalian framing kayak apapun, kalian fitnah kayak apapun. Kepentingan negara, kepentingan umat Rasulullah, kepentingan Islam jauh lebih penting daripada jabatan, daripada uang, daripada amplop, daripada popularitas, daripada telek mencret semuanya.
Maaf ya saya agak keras. Kaulan baligo. Maaf ya, Son. Iya, iya, iya. I love you. Marahmu itu terkendali kok. Saya belajar memahami sampeyan guys. Oke pemirsa, sekiranya cukup dan kita harus tetap ya apa ya, apapun itu kita juga harus tetap berakal sehat, tidak dengan amarah, agar kita sebagai umat Rasulullah juga biar bagaimanapun kondisi apapun itu harus kita tetap berada dalam garis tuntunan. Tidak misal kita berjalan merasa benar terus kita ngawur ya. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.